Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 9 SMP Sunan Giri yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya diberikan perlindungan, kita dan keluarga selalu diberikan perlindungan. Itu harapan kita, ya. Dan anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan rasa senang hati, dengan penuh semangat, ya anak-anak. Mari kita awali materi pada hari ini dengan membaca surat Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya anak-anak, terima kasih dengan bacaan Fatihah tadi. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, ya. Pelajarannya bisa lancar, bisa sukses, dan kalian semua bisa menyerap dari materi yang sudah diajarkan, ya. Ya anak-anak, pada materi pertemuan kali ini kita melanjutkan pada materi yang kemarin, ya. Pada materi yang kemarin yaitu membuat kerajinan dari bahan keras alam, ya. Yaitu anak-anak sudah praktek, ya. Sudah banyak yang mengumpulkan dari tugas-tugas tersebut, yaitu kerajinan dari bahan bambu dan kerajinan dari bahan tempurung kelapa, ya. Dan ada dari karya-karya teman kalian yang sangat bagus, ya. Dari kelas intensif ada, kelas bonafit ada, dan kelas-kelas yang lain sudah ada banyak yang mengumpulkan, ya. Jadi anak-anak, untuk yang perlu dicamkan di sini adalah bagaimana cara pengerjaan tersebut, ya, biar anak-anak lebih mudah. Yang belum mengerjakan, ya, tolong diperhatikan agar pengerjaannya itu lebih mudah, tidak mengalami kesulitan. Silakan anak-anak mempelajari kembali, menyimak video pada minggu yang lalu, ya, bagaimana teknik pengerjaannya, kemudian bahan dan alatnya itu apa, ya. Itu saya mengarahkan, mengingatkan kembali pada kalian untuk membuka kembali materi-materi yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, ya. Itu anak-anak. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah mengirimkan tugasnya, ya. Jadi sebelum 1 minggu sudah terkirim. Bagi anak-anak yang belum, saya memberi kelonggaran lagi, ya. Jadi habis setelah pertemuan pada minggu ini, anak-anak fokus pada pengerjaan tugas tersebut, yaitu membuat kerajinan dari bahan lunak, dari bahan keras alam, ya. Ya, kemudian anak-anak, begitu pentingnya tugas ini. Karena apa? Karena nanti beberapa minggu lagi, insya Allah di akhir bulan sudah diadakan ulangan tengah semester, dan diharapkan semua tugas-tugas, baik itu tugas pengerjaan, tugas harian, ya, soal-soal maupun tugas praktek sudah terkumpul semua, sudah terkirim semua. Itu harapan saya. Jadi jangan sampai ada yang tidak mengirimkan. Nanti
mencari nilainya dari mana kalau kosong, ya itu harap jadi perhatian anak-anak. Ya, sekarang mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini, pertemuan lewat daring ya, kita melanjutkan pada materi pada minggu yang lalu, yaitu babnya masih bab apa namanya, melanjutkan pada bab 2 ya. Materi pembelajaran merancang, membuat dan menyajikan kerajinan bahan keras. Nah, jadi pada pembahasan yang pertama sudah dijelaskan. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan saat ini, yaitu menentukan fungsi dan produk kerajinan. Menentukan itu adalah memilih ya anak-anak. Jadi memilih bagaimana fungsi dan produk kerajinan itu. Kemudian kualitas karya kerajinan ditentukan oleh kualitas bahan. Jadi seseorang mau membuat karya kerajinan harus memilih bahan yang terbaik ya. Memilih bahan yang terbaik. Kenapa? Karena dengan kualitas bahan yang baik bisa nanti bahan tersebut dalam hasil akhirnya, misalnya dalam hasil akhirnya bisa ditampilkan dalam bentuk yang maksimal ya. Misalnya kerajinan ukiran ya, memilih bahan dari kayu jati, jadi tidak asal-asalan ya, memilih bahan kayu jati yang bagus. Misalnya seratnya itu bentuk uratnya itu bagus ya, lurus-lurus, kemudian arahnya itu sesuai ya, dan dalam bentuk yang memang betul-betul bagus. Kemudian kekuatan bahannya ya, karena kayu jati kan umumnya kuat. Nah itu ya, itu pemilihan bahan. Kemudian teknik pengerjaan. Jadi seseorang dalam memulai atau membuat pengerjaan harus menguasai teknik. Pada minggu yang lalu sudah dibahas, yaitu tentang teknik pengerjaan. Kemudian desain itu adalah hubungannya dengan rancangan atau perencanaan awal dalam membuat suatu karya. Setelah itu dan nilai fungsi ya, dari pengertian sejak awal tadi, kualitas ya, kualitas bahan, kemudian teknik, kemudian desain, yang terakhir adalah nilai fungsi. Setelah bahan tersebut jadi, ini fungsinya apa? Misalnya kerajinan sebagai fungsi tempat duduk, yaitu kursi ya. Kemudian kerajinan dari bahan bambu, dibuat lampu hias, kap lampu ya. Jadi saya memberitahu pada anak-anak bahwa teman kalian itu ada yang sudah praktek yaitu membuat bahan bambu ya, diolah menjadi kap lampu. Hasilnya sangat bagus ya. Di situ jadi lengkap, ada foto proses kerja